Konteks ketika Tuhan Yesus memarah bahwa bait Allah dijadikan tempat berjualan, bahwa memang bait Allah itu jadi seperti pasar, digantikan fungsi daerah Serambi itu menjadi tempat berjualan. Ada. Oke, saya mau tanya, saya kan dari Protestan, itu tentang orang-orang yang sering kayak aksi dana itu berjualan di depan gereja kayak gitu, Bang. Sedangkan di Alkitab kan Tuhan marah pada saat orang-orang memakai bait Allah untuk berjualan. Itu menurut kakak tanggapannya gimana ya? Makasih. Ya ada bazar gitu ya. Iya, betul. Ya nggak apa-apa, maksudnya begini loh, kan konteks ketika Tuhan Yesus memarah bahwa bait Allah dijadikan tempat berjualan, bahwa memang bait Allah itu jadi seperti pasar, digantikan fungsi daerah Serambi itu menjadi tempat berjualan. Itu nggak bisa. Tapi kalau hanya pada momen tertentu dan itu tidak mengganggu liturgi gereja atau ibadah dalam gereja yang tujuannya juga untuk pembangunan gereja karena memang orang-orang itu banyak di dalam gereja, ya tidak masalah. Kan motivasinya dan tujuannya apa dulu di sana? Ya kalau kemudian itu gereja, lalu kamu masukkan orang di sana jualan dari tempat manapun kamu buat di depan gereja, jualan pasang tenannya masing-masing. Terus-terusan, ya itu nggak bisa karena itu wilayah gereja, ya. Tetapi kalau kemudian pada momen tertentu digunakan wilayah atau area gereja itu tempat menggalang dana atau cari duit lah untuk kepentingan gereja, ya nggak apa-apa, asalkan jangan digunakan sebagai wadah atau tempat berjualan yang terus-menerus, itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat Tuhan Yesus tuh marah tuh karena apa, gitu. Karena memang bait Allah itu dijadikan tempat jualan. Mereka buat kandang di sana, burung-burung diletakkan di sana, kan jadi kotor itu tempat. Yang itu yang ya di mana bait Allah itu tempat yang tempat yang baik, tempat yang kudus, malah dikotori dengan cara yang seperti itu, nggak bisa. Gitu. Jadi berhikmatlah dalam pengertian begini, lihat konteksnya apa. Gitu. Kalau hanya mau cari dana pada momen tertentu lalu semua diatur dengan baik, tidak mengganggu liturgi gereja, tidak mengganggu ibadah, ya tidak masalah. Gitu. Ya. Ya, makasih ya, Bang. Oke, ya. Shalom. Salam. Silakan Yudi. Ya, shalom. Shalom. Saya tadi menyimak yang masalah doa dan puasa dan doa permohonan. Terus yang saya dengar ketika kita meminta dengan doa, kan tadi Eli jawab minta, ketuk, dan cari. Nah, kalau minta, oke, kita minta. Ketuk kan kita memohon ya. Nah, kalau cari bagaimana? Misalnya nih, saya saat ini sedang membutuhkan atau meminta kepada Tuhan seorang cucu gitu loh. Dan nyarinya bagaimana, El? Menurut pandangannya gitu loh. Karena meminta saya sudah, mengetuk saya sudah, mencarinya gimana? Tolong penjelasannya, makasih, Tuhan berkati. Ya carinya di dalam iman. Iman itu kan dasar pengharapanmu, carilah di dalam imanmu. Apa yang menimbulkan imanmu itu? Firman Tuhan, cari di dalam firman itu. Ada hal-hal yang bisa kamu kontrol, ada hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Yang gak bisa kamu kontrol, carilah di dalam iman.
Tapi yang bisa kamu cari, yang di dalam kontrolmu, kamu minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya makanan. Kamu minta, kamu ketuk. Tapi kalau kamu tidak bekerja, siapa yang akan berikan kamu makanan? Padahal kamu punya kemampuan untuk bekerja cari makan. Tuhan berikan saya air. Kalau kamu tidak bergerak ambil air, kamu tetap akan kehausan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kamu cari dengan tindakanmu di dalam kontrolmu. Tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa. Kalau hal-hal yang nggak bisa itu, maka apa yang bekerja? Iman kita yang bekerja. Sama seperti imannya Yesaya. Dia tidak bisa mencari atau membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tetapi dia percaya, dan pada akhirnya Yesaya berbahagia karena imannya itu benar. Karena iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari apa pengharapan kita. Itu yang terpenting. Jadi hal-hal yang memang yang sepertinya mustahil kamu capai, maka carilah di dalam iman. Kalau begitu, untuk apa iman itu ada? Bukankah iman itu dasar dari pengharapan orang percaya? Gitu. Ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya. God bless ya. Jangan berhenti berdoa. Kadang Tuhan tuh suka orang yang berdoa itu karena dia suka melihat kalau kita tergantung sama dia, bergantung sama Tuhan. Gitu. Dia tahu semuanya, segala sesuatu, tapi dia mengiring. Halo, salam Kak Elia. Ya, salam Nover, silakan brother, mau tanya apa? Izin bertanya tanggapannya Bang. Nover juga kurang mengerti nih tentang pertanyaan yang dilakukan oleh Yudas sehingga Yesus mati. Jadi menurut Bang Elia di situ tanggapannya, Yudas itu selamat atau tidak? Itu aja Bang pertanyaannya. Yudas Iskariot tidak selamat. Dia binasa. Kita lihat ya ayatnya ya. Tuhan Yesus sendiri berkata begini dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, sebenarnya ditentukan untuk binasa itu kurang tepat, tapi terjemahan lama lebih tepat. Kecuali anak kebinasaan itu. Makanya dalam KJV dikatakan but the son of perdition. Ya. Nah, jadi apakah Yudas itu selamat? Tidak. Karena dia yang memilih untuk tidak selamat. Karena dia dengan sengaja menjual Kristus dengan uang, menggantinya dengan uang, dan dia memang menyesali apa yang dia lakukan itu, tetapi penyesalannya itu tidak disambut dengan pertobatan. Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi pertobatan Petrus menghasilkan buah. Thomas pun pada awalnya tidak percaya, tapi kepercayaan dan pertobatan Thomas pada akhirnya membawa dia kepada kebenaran. Dan harusnya Yudas pun, ketika dia tahu dia menyesal dan bersalah, harusnya dia datang kepada Allah meminta pengampunan dan menjadi percaya dan berbuah. Tapi apa yang Yudas lakukan? Di dalam keberdosaannya, dia malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 25 dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi para rasul yang menulis rasul ini adalah Rasul Lukas. Itu mengatakan bahwa kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Yudas dikatakan memang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Gitu, ya. Oke Bang. Oke, kita lanjut ya. Thank you Bang, salam. Ya, salam.
Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan bro. Eh, Gini Bang, aku mau nanya hal yang terjadi langsung sama diriku. Jadi dulu aku punya kakak sekolah minggu di gereja yang gak usah aku sebutkan. Terus dia punya keluarga itu, bukan keluarga, dia punya anak itu sakit-sakit. Jadi ada suatu momen, ada orang yang kayak ngasih saran supaya anaknya itu diangkat sama agama sebelah gitu. Dan dia memang udah coba untuk beberapa rumah sakit ke Jakarta atau kemana, dia udah coba untuk usaha untuk berobat. Tapi antara mau percaya atau tidak, si anak itu sembuh Kak. Dengan syarat si anak itu harus diberikan nama dengan menggunakan, mohon maaf kalau ada teman kita di sini yang Islam, Muhammad gitu. Jadi dia punya dua nama dan secara nggak langsung dia itu dijadikan anak angkat oleh keluarga tersebut dan anak itu sembuh Bang. Kalau menurut Abang gimana tanggapannya itu Bang? Apakah itu pertolongan dari Tuhan ataukah pertolongan dari iblis? Kita tahu kan iblis juga berkuasa atas dunia kan. Dia cuma nggak bisa mencabut nyawa, tapi dia bisa memberikan kesembuhan, memberikan apapun, kekayaan kan gitu. Gitu Bang. Gimana tanggapannya Bang? Ya selama buahnya itu mengeluarkan kamu dari Kristus, itu bukan dari Allah. Karena setan pun bisa bermukjizat. Berarti yang benar itu ya, mohon maaf, kita biarkan anak itu, kalaupun memang permintaan Tuhan anak itu harus no. kembali kepada Tuhan. Tidak. Jadi harus gimana Bang? Anak itu harus dibawa kepada Kristus kembali. Setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh atau sebelum dia sembuh pun, kalau dia sembuh atau tidak sembuh, dia tetap dibawa kepada Tuhan. Karena dukun-dukun pun, kamu ingat di zamannya Firaun, para dukun-dukun bisa bermujizat melawan Musa. Iya benar. Nah, iblis pun bisa bermujizat. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Dia bisa Berarti sembuhkan orang. iya benar. Makanya Tetapi kan saya buahnya itu apa? Buahnya itu malah mengeluarkan anak itu dari keselamatannya. Jadi makanya orang Kristen tuh jangan berorientasi pada mujizat. Mujizat orang Kristen itu yang terbesar adalah percaya kepada Yesus. Itu mujizat. Kalau pada akhirnya kamu sembuh, dagingmu sembuh, tapi rohmu binasa, untuk apa? Untuk apa kamu peduli keselamatan nyawamu di dalam dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu untuk selama-lamanya? Kan enggak benar. enggak ada pentingnya. Tapi ada satu apa juga ya, bukannya Tuhan itu kan menolong kita nggak secara langsung Kak, bisa dari orang lain gitu. Itu kalau kayak Itu gitu gimana? menolong kita, tapi apakah Tuhan akan menolong kita melalui setan? I don't think so. Apakah Tuhan menolong kita melalui karya iblis? Karya iblis yang terbesar adalah membuat kita keluar dari Kristus. Oh, oke. Jadi kamu ditawarin kesembuhan fisik, tetapi kamu keluar dari Kristus untuk apa? Bukankah itu lebih tidak berguna? Bukankah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku, karena mereka akan memperolehnya. Tapi celakalah mereka yang mempertahankan nyawanya, karena mereka akan kehilangan. Kalau kamu lebih mencintai nyawamu daripada Kristus sendiri, maka kamu akan kehilangan nyawamu itu. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu oleh karena imanmu kepada Kristus, maka kamu akan memperolehnya. Karena Tuhan itu sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Jadi untuk apa kamu cari-cari hal-hal seperti itu dengan dunia? Jadi itu salah. Anak itu harus dibawa kembali kepada Kristus agar jiwanya diselamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia, melepaskan dia dari belenggu-belenggu dan sakit-sakit itu. Bukannya Tuhan nggak mampu, tapi apakah Anda pernah berpikir bahwa kadang itu Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi yang seperti itu untuk menguji iman kita? Kita mengandalkan dia, setia sama dia, atau malah meninggalkan dia? Kenapa ketika Anda senang, Anda mengingat Tuhan, tapi Anda ketika kesusahan, Anda bukan malah memperkuat iman Anda, malah Anda mencari ilah-ilah lain?
Bukankah Anda tidak tahu diri dengan beriman yang demikian? Anda hanya karena berharap kesembuhan untuk sementara waktu, tapi Anda melupakan kasih karunia Tuhan selama hidup Anda. Itu ego imanmu. Itu bukan iman. Kamu hanya bertuhan untuk mencari keuntungan, tapi kamu tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan. Untuk apa itu? Itu kamu tidak beriman. Berarti nggak ada Paulus toleransi sendiri ya pun kak ya. begitu. Paulus sendiri begitu. Paulus menginjili kemana-mana, dia pergi ke jemaat-jemaat di banyak juga. Dia pergi ke banyak jemaat. Dia pergi ke tempat-tempat di mana yang lain tidak pergi. Tapi ketika Rasul Paulus minta sama Tuhan, Tuhan, tolong ambil duri di dalam dagingku. Apa kata Tuhan? Aku tidak mau. Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanku kuasaku menjadi nyata. Tuhan mengizinkan kita itu di dalam keadaan yang lemah. Tuhan mengizinkan kita di dalam penderitaan, agar di dalam hal itu kuasa Tuhan turun menaungi kita dan syukur bagi kemuliaan Allah itu ada. Jadi orang Kristen tuh bertuhan jangan cari yang senang-senang. Kamu diselamatkan aja kamu udah syukur. Berarti imanmu tidak ada. Kamu cari Tuhan hanya untuk keuntunganmu. Kamu datang sama Tuhan hanya untuk cari kesenanganmu. Betapa buruknya kita itu kalau begitu. Cari Tuhan hanya cari berkat yang baik-baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Bukankah Ayub berkata, masa kita menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekalipun itu datang dari Tuhan. Tapi kan tujuannya memurnikan semua orang. Apakah dia punya iman atau tidak? Janganlah punya iman seperti anak-anak. Kekanak-kanakan. Ya? Semua orang punya pergumulannya sendiri. Bahkan mungkin setelah berkata seperti ini kepada Anda, mungkin Tuhan akan menguji saya. Di hari-hari depan, ya mungkin Tuhan akan menguji saya juga. Karena saya juga sudah diuji. Tapi saya tidak akan mengatakan saya sudah lulus uji. Karena hidup ini pasti ujian. Tapi yang kita minta sama Tuhan adalah belas kasih-Nya agar kita bertahan dalam ujian itu. Apa sih yang kamu cari? Hidupkah? Atau apa? Ya, it depends on you. Itu ya, Frans.